setiap guru itu ketika membuat sebuah produk atau keterampilan untuk anak itu yang di kurikulum 2013 itu mandiri masing-masing sesuai dengan manfaatnya, maka di kurikulum Merdeka itu harus kolaboratif. Dan untuk di fase E untuk tingkat SMA yang saya dapatkan ada 3 tema yang bisa dipilih, sebetulnya tidak harus semuanya untuk 1 tahun. Tapi untuk kali ini kita mencoba dulu membuat sebuah proyek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya? Seperti biasa silakan siapkan dulu. Kemudian selanjutnya berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap, sebelum belajar mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu akan mengecek dulu kehadiran ya. Aat? Ada. Alfian? Arman? Asti? Sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, dan ada kepentingan mudah-mudahan diberikan kelancaran. Nah, untuk memotivasi Ibu akan memberikan sebuah kata bahwa kalau kita belajar dengan semangat dan sungguh-sungguh dimanapun kita berada, maka kita akan berhasil ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang P5 ya. Ada yang tahu P5? Apa coba P5? Proyek penguatan Biro Pelajar Pancasila. Ya, tuh ya, P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi yang mana dalam kurikulum Merdeka, proyek pelajar Pancasila ini tidak hanya pada mata pelajaran PAI, tapi juga ada kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain ya. Jadi P5 itu dalam nilai profil pelajar Pancasila itu diantaranya ada yang pertama, ada yang tahu apa saja nilai profil pelajar Pancasila? Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua ada berkebinekaan global. Kemudian ada juga bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, kreatif ya. Itu nilai dari profil pelajar Pancasila. Kemudian dari temanya. Temanya itu diantaranya ada bangunlah jiwa dan raganya, ada juga tentang suara demokrasi ya temanya itu. Kemudian juga ada kearifan lokal, ada juga kewirausahaan, dan ada juga tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah itu untuk pengenalan proyek kita. Kemudian dalam proyek kita ini ada juga, kalian coba lihat di tayangannya video ya. Dari video tayangan tadi, Ibu tugaskan untuk menganalisis gitu ya, bahwa apa yang terjadi di lingkungan dan mengamati terkait perilaku bullying yang terjadi baik pada diri kita ataupun pada teman kita. Lalu apa yang akan kita lakukan apabila bullying itu terjadi kepada diri atau teman kita. Jadi nanti dalam sistemnya Ibu akan bagi beberapa kelompok ya. Kalian berkelompok ya. Dalam berkelompok di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Lembar kerjanya nanti berkaitan dengan tema proyek yang akan kita kerjakan.
untuk kedepannya. Sekitar ya. Ibu sudah membagikan LKPD. Nah, di dalam LKPD ini silakan bekerja kelompok, akan diskusikan dengan kelompok kalian terkait bagaimana cara penyebabnya apa, kemudian solusinya harus bagaimana. Nanti kita akan diskusikan, lalu kalian akan hasil diskusinya kalian akan berbuat apa gitu ya, langkah selanjutnya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing ya. Kalian berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu ya, yang sudah kalian tadi lihat dan sudah tertera di LKPD ini. Kemudian nanti tentukan kalian akan melakukan langkah apa. Tahap selanjutnya silakan, tadi kan kalian sudah mendiskusikan tadi yang sudah diisi oleh kalian di dalam LKPD. Silakan satu orang perwakilan yang mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Gambar pertama menunjukkan bahwa untuk menanggulangi sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jempol kanan, jempol kiri, jempol. Gue cuma manusia yang punya hati, bukan kayak kalian. Maksud lo apa? Harusnya gue yang kayak gitu. Maksud lo apa? Bully-bully siswa, emangnya bagus lo kayak gitu? Bagus lah, kita cuma gak mau sekolah kita punya murid yang penampilannya memalukan kayak gini. Memalukan? Hey, tapi yang paling memalukan sekolah ini itu kalian. Bully-bully orang aja bisanya. Udah bisa apa lo? Uang aja masih minta ke orang tua, udah sosokan bully anak orang. Dengan perasaan kesal, Reza dan Cucu pun meninggalkan keduanya. Lalu Elsa bertanya ke Rizky, kamu belum apa? Bukalah matamu, saatnya
tentang bullying ya, yang mana perundungan itu bisa mengganggu kesehatan mental dan fisik, sehingga di antara kita diusahakan tidak boleh ada yang saling menghina atau berundung antara sesama teman, terutama di kalangan pelajar. Jadi kita untuk membantu teman kita apabila ada masalah, kita harus lebih mengerti kondisi, tidak boleh ada perundungan ya. Kita stop bullying di kalangan pelajar utamanya gitu ya. Aku menghindari bullying ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin pembelajaran di sini, pembelajaran sekarang sampai di sini